Salam komunikasi. Pada kesempatan belajar komunikasi politik pertemuan ketujuh ini, kita akan mendalami materi tentang karakteristik komunikasi politik. Nah, sebagaimana saya tunjukkan di dalam artikel yang sudah saya unggah di situs kuliah, karakteristik komunikasi politik bisa dilihat dari pihak-pihak yang terlibat di dalam proses komunikasi itu sendiri. Jadi, kalau kita melihat kembali bagan yang disusun oleh Brian McNair tentang proses komunikasi politik, siapa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi politik? Ya, setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah citizens atau kita, publik, kemudian yang kedua adalah media yang ada di tengah, dan yang ketiga adalah political organizations. Nah, membicarakan karakteristik komunikasi politik sebenarnya membicarakan juga karakteristik tiga pihak ini. Nah, karakter seperti apa yang dimaksud dan mengapa itu penting untuk kemudian kita perhatikan. Nah, lebih lanjut di dalam artikel ini dijelaskan bagaimana karakteristik itu akan mempengaruhi dinamika komunikasi politik yang terjadi. Karena kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak itu akan mewarnai proses pertukaran pesan yang berlangsung di dalamnya. Nah, setidaknya kita bisa melihat dari sudut pandang teori yang diungkapkan di dalam artikel ini, dalam pendekatan sistem politik akan ada dua aktor komunikasi. Yang pertama, aktor komunikasi yang ada di struktur kekuasaan atau komunikator suprastruktur, dan kedua yang ada di infrastruktur. Nah, suprastruktur itu apa? Suprastruktur itu adalah kekuasaan yang utama, mereka yang menjalankan pemerintahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita bicara atau kita tautkan dengan konteks pemikiran dari Brian McNair, siapa aktor yang ada di dalam konteks komunikasi politik suprastruktur ini? Yakni mereka-mereka yang ada di political organizations, khususnya pemerintah dan pihak-pihak yang memang memiliki kekuasaan di sana. Dan kalau kita tahu, konsep memerintah di negara kita itu mengacu pada trias politika. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka mereka lah yang kemudian ada di dalam konteks struktur suprastruktur ini. Nah, lebih lanjut, kita bisa melihat bahwa karakter pemerintah itu akan ditentukan oleh ideologi dari partai politik dan pimpinan tertinggi, dalam hal ini presiden, dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari atau dalam menjalankan fungsi eksekutif atau memerintah itu. Bagaimana kemudian sebagai aktor politik mereka menyampaikan pesan, mereka menerima pesan, itu sangat dipengaruhi ideologi yang ada. Tentu ideologi yang ada tidak akan pernah bisa lepas dari dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bisa dipastikan mereka-mereka yang ada di suprastruktur akan selalu berada dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam hal melakukan manajemen komunikasi, dalam hal ini memproses pesan-pesan politik yang datang ke mereka, ataupun dalam konteks mereka juga memproduksi pesan-pesan politik. Nah, itu yang ada di level infrastruktur. Kalau yang ada di level infrastruktur siapa saja? Nah, ada orang-orang ini, gitu ya. Jadi kita bisa lihat lebih lanjut dalam artikel ini, ketika kita bicara aktor-aktor politik dalam level infrastruktur, maka kita bicara partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh-tokoh politik, dan juga alat-alat komunikasi politik. Jadi karakternya juga akan muncul dari sini. Soal bagaimana partai politik itu menyampaikan pesan-pesan politik yang ditampilkan lewat tokoh-tokoh politik mereka, apakah konstruktif atau cenderung destruktif, apakah lebih sering mengkritik tanpa dasar atau mengkritik dan kemudian memberikan solusi, gitu ya. Itu sesuatu yang kemudian bisa kita lihat dan kita cermati lebih lanjut. Lalu juga soal kelompok kepentingan, kelompok penekan, ini juga bisa kita lihat. Dan bagaimana itu muncul di Indonesia? Kita tahu di Indonesia
pilihan untuk mengadakan tekanan-tekanan politik itu banyak diambil oleh pihak-pihak yang ada di infrastruktur politik ini, terutama ketika misalnya mereka-mereka berseberangan dalam soal keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Mereka biasanya akan melakukan tekanan-tekanan politik dalam bentuk demonstrasi, dalam bentuk petisi-petisi online, dan sebagainya. Yang tentu itu dalam konteks demokrasi sah, cuman memang harus dilihat apakah yang disampaikannya itu hal yang konstruktif atau tidak. Maka pada kesempatan ini kita kemudian belajar lebih lanjut ketika kita mendalami tentang karakteristik komunikasi politik, maka peranan dari aktor-aktor politik yang terlibat itu penting sekali karena merekalah yang memberi warna pada proses pertukaran pesan yang berlangsung di dalam bahkan yang sudah ditunjukkan oleh Brian McNair. Bagaimana political organizations itu menyampaikan pesan kepada citizens, begitu pula sebaliknya. Mereka menerima pesan dari citizens. Dan media itu juga menjadi pihak yang penting karena media juga bisa memberi pengaruh untuk mendorong ya terwujudnya proses komunikasi politik yang lebih terbuka dan berkualitas. Dan ini di luar karakter-karakter yang muncul dari tadi ya aktor-aktor suprastruktur maupun infrastruktur yang ada di political organizations. Keberpihakan media jelas pada kepentingan publik, maka mereka sebagai pihak yang ada di tengah akan terus menjadi jembatan kepentingan publik untuk menyampaikannya kepada political organizations. Dan kita lihat di negara kita dengan munculnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, maka pers itu kedudukannya kuat dalam hal ini untuk mengawal proses demokratisasi yang ada di Indonesia menuju terwujudnya negara yang sejahtera dan makmur. Dan itu yang kemudian bisa kita petik manfaat dengan melihat lebih dalam karakteristik komunikasi politik ini. Demikian kuliah pada kesempatan ini. Semoga teman-teman memahami tentang karakteristik komunikasi politik, dan saya harap teman-teman setelah ini juga mendalami materi yang sudah saya bagikan di situs kuliah, melakukan pembelajaran secara mandiri, dan nanti ketika kita kuliah tatap muka, kita bisa mendiskusikan hal itu lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari saya, dan salam komunikasi.